Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Studi Kawasan. Di sini studi kawasannya dibagi menjadi 4, yaitu studi kawasan Timur Tengah, kawasan Afrika, kawasan Asia Tengah, Islam di Afrika Timur. Memahami definisi dan ruang lingkup studi kawasan. Studi kawasan merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu wilayah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti geografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik beberapa kawasan penting di dunia, yaitu Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara, serta perkembangan Islam di Afrika Timur. Dalam perkembangan dunia yang semakin modern dan terhubung, pemahaman terhadap berbagai kawasan menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya interaksi antar negara, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, maupun politik. Dengan mempelajari studi kawasan, seseorang dapat memahami bagaimana suatu wilayah berkembang, bagaimana masyarakat berinteraksi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap dunia global. Beberapa kawasan yang memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban dunia antara lain kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, serta kawasan Afrika Timur dalam konteks perkembangan Islam. Kawasan Timur Tengah dikenal sebagai pusat lahirnya agama-agama besar dunia, khususnya Islam, serta memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi global karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi. Selain itu, kawasan ini juga memiliki dinamika politik yang kompleks yang menarik untuk dikaji. Kawasan Afrika merupakan benua yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa yang sangat tinggi. Afrika juga kaya akan sumber daya alam seperti emas, berlian, dan berbagai hasil tambang lainnya. Namun di sisi lain, beberapa negara di Afrika masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan, konflik, dan keterbatasan akses pendidikan. Hal ini menjadi Afrika sebagai kawasan yang penting untuk dipelajari dan berbagai sudut pandang. Sementara itu, kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah yang memiliki tingkat keberagaman budaya yang tinggi seperti perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di luar Timur Tengah, dengan negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Proses masuk dan perkembangan Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya. Di sisi lain, perkembangan Islam di Afrika Timur juga menjadi bagian penting dalam studi kawasan Islam. Islam masuk ke wilayah Afrika Timur melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari Arab. Wilayah pesisir Afrika Timur menjadi pusat awal penyebaran Islam yang kemudian berkembang ke daerah pedalaman. Proses ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam tidak hanya terjadi melalui penaklukan, tetapi juga melalui interaksi sosial dan ekonomi. Masuk ke dalam pembahasan. Dalam studi kawasan, suatu wilayah tidak hanya dilihat dari letak secara geografis, tetapi juga bagaimana masyarakat di dalamnya berinteraksi, bagaimana sistem pemerintah berjalan, serta bagaimana perkembangan ekonomi dan budayanya. Dengan demikian, studi kawasan membantu dalam memahami perbedaan karakteristik antar wilayah serta hubungan antara kawasan di dunia. Manfaat dari studi kawasan antara lain: menambah wawasan tentang keberagaman dunia, memahami hubungan internasional, menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya, mengetahui potensi dan permasalahan suatu wilayah. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu wilayah penting di dunia yang terletak di persimpangan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Secara geografis, kawasan ini mencakup negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah, Yordania, Israel, Palestina, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Turki, dan sekitarnya. Letak yang strategis ini menjadi Timur Tengah sebagai jalur penghubung utama dalam perdagangan internasional sejak zaman kuno, khususnya dalam jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Kawasan Timur Tengah dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik wilayah Timur Tengah dan peran kawasan Timur Tengah. Satu, kondisi iklim. Kawasan Timur Tengah didominasikan oleh iklim
gurun yang kering dan panas. Curah hujan yang rendah menyebabkan sebagian besar wilayah berupa padang pasir. Hal ini mengaruhi pola kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemukiman dan mata pencairan. 2. Sumber daya alam. Timur Tengah kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Kekayaan ini menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak negara di kawasan tersebut. 3. Keagamaan. Mayoritas penduduk Timur Tengah beragama Islam, meskipun terdapat juga penganut agama lain seperti Kristen dan Yahudi. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sejarah peradaban. Timur Tengah memiliki sejarah penting sebagai pusat peradaban dunia. Banyak penemuan penting dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran berasal dari kawasan ini. Kondisi politik. Kawasan ini sering mengalami konflik politik baik antar negara maupun konflik internal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perebutan wilayah, perbedaan kepentingan politik, serta pengaruh kekuatan asing. Peran kawasan Timur Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan global, antara lain pusat peradaban Islam, pengaruh ekonomi global, peran politik internasional, jalur perdagangan internasional. Kawasan Afrika dibagi menjadi 3. Karakteristik kawasan Afrika, permasalahan di kawasan Afrika, perkembangan dan kemajuan di Afrika. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah Asia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Benua ini terdiri lebih dari 50 negara dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat beragam. Keanekaragaman tersebut menjadikan Afrika sebagai salah satu kawasan yang paling kompleks untuk dipelajari dalam studi kawasan. Secara geografis, Afrika memiliki benteng alam yang sangat luas dan beragam, mulai dari gurun terbesar di dunia seperti Sahara, padang rumput, hutan hujan tropis, hingga pegunungan dan sungai besar seperti Sungai Nil. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk mata pencairan budaya serta perkembangan ekonomi di masing-masing wilayah. Beberapa karakteristik utama kawasan Afrika antara lain memiliki keberagaman etis, budaya, bahasa, dan agama yang sangat tinggi, kaya akan sumber daya alam, terutama hasil tambang dan energi. Sebagai besar negara masih tergolong negara berkembang. Memiliki kondisi iklim yang beragam mulai dari gurun, savana, hingga tropis. Struktur ekonomi banyak bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Permasalahan di kawasan Afrika. Meskipun memiliki potensi besar, Afrika masih menghadapi berbagai tantangan di antara lain kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang menyebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat. Konflik dan ketidakseimbangan politik baik antar suku maupun antar negara, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Pengangguran yang tinggi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah lingkungan seperti kekeringan, kelaparan, dan perubahan iklim. Perkembangan dan kemajuan Afrika. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beberapa negara di Afrika mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, dan Kenya mulai berkembang sebagai pusat ekonomi di kawasan tersebut. Masuk ke kawasan Asia Tenggara, mempelajari perkembangan sejarah di kawasan Asia Tenggara. Karakteristik Asia Tenggara, perkembangan Islam di Asia Tenggara, ciri khas di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah wilayah yang terletak di bagian tenggara benua Asia yang terdiri dari beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kawasan ini dikenal memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi suku, bahasa, bangsa, budaya, maupun agama. Karakteristik Asia negara, keberagaman budaya dan etis, beriklim tropis, sebagian besar negara berkembang, memiliki potensi sumber daya alam pariwisata. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 melalui jalur perdagangan, bukan melalui peperangan. Pada perdagangan di Arab, India, dan Persia,
datang untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Ciri khas Islam di Asia Tenggara: bersifat damai dan toleran. Islam berkembang tanpa kekerasan dan menghargai peradaban agama maupun budaya. Beralkulturasi dengan budaya lokal. Ajaran Islam menyesuaikan dengan budaya setempat tanpa menghilangkan nilai-nilai utama agama, sehingga muncul tradisi khas di setiap daerah. Tidak melalui paksaan, penyebaran Islam dilakukan secara sukarela sehingga masyarakat menerima dengan kesadaran sendiri. Di Afrika Timur. Islam di Afrika Timur merupakan hasil dari proses penyebaran agama yang telah berlangsung secara bertahap dan damai, terutama melalui aktivitas perdagangan internasional. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab mulai menjalani hubungan dengan masyarakat di pesisir Afrika Timur. Jalur perdagangan ini menghubungkan wilayah Timur Tengah dengan kawasan Afrika melalui Laut Merah dan Samudra Hindia. Wilayah pesisir seperti Somalia, Kenya, dan Tanzania menjadi pusat interaksi antara perdagangan Arab dengan penduduk lokal. Melalui interaksi tersebut, tidak hanya menjadi pertukaran barang, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan agama, termasuk ajaran Islam. Penyebaran Islam di Afrika Timur tidak dilakukan dengan cara kekerasan, melainkan melalui pendekatan yang damai, antara lain melalui perdagangan, perkawinan antara perdagangan Arab dan penduduk lokal, dakwah secara damai. Perkembangan Islam di Afrika Timur dipengaruhi budaya Arab, berkembang pesat di daerah pesisir, memiliki tradisi Islam yang khas hasil akulturasi. Perkembangan Islam saat ini, Islam menjadi salah satu agama utama di Afrika Timur, khususnya di negara seperti Somalia yang mayoritas penduduknya Muslim. Di Kenya dan Tanzania, Islam juga memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama di wilayah pesisir. Perkembangan Islam di Afrika Timur menunjukkan bahwa penyebaran agama dapat dilakukan secara damai melalui interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini menjadi contoh bahwa toleransi dan pendekatan yang baik dapat diperkuat menerima masyarakat terhadap suatu ajaran. Kesimpulannya, studi kawasan merupakan pendekatan yang penting dalam memahami suatu wilayah secara menyeluruh, karena tidak hanya meninjau dari aspek geografis tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sejarah yang saling berkaitan. Melalui studi kawasan, kita dapat mengetahui karakteristik, potensi, serta permasalahan yang dimiliki oleh setiap wilayah di dunia. Kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, dan Afrika Timur memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kawasan Timur Tengah dikenal sebagai pusat lahirnya agama-agama besar dunia serta memiliki peran penting dalam perekonomian global karena kekayaan sumber daya alamnya, khususnya minyak bumi. Kawasan Afrika memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan dan konflik. Sementara itu, Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis dalam jalur perdagangan internasional serta memiliki keberagaman budaya yang tinggi dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat.